Cobalah kemudian sejenak saja, sepersekian menit kita diam sejenak. Tanyakan pada jiwa kita, istafti qalbak. Kemana hidup kita ini? Sudah benarkah puluhan tahun saya beraktivitas? Sudah benarkah puluhan tahun ini misi yang saya emban? Sudah benarkah jalan hidup saya? Bagaimana kalau sekarang saya wafat? Saya berikan rumus cepat. Kalau ada orang masih merasa kurang nyaman, gelisah, dan khawatir bila diwafatkan, di saat itu dia merenung, ini sudah fitrah menunjukkan ada kekurangan bekal yang ada dalam jiwanya. Dan merasakan ada bekal yang kurang untuk dibawa pulang. Yang paling mencengangkan dan paling irasional, sudah tahu bekalnya kurang, sudah tahu yang kemarin itu masih banyak kurangnya, kok sisa yang diberikan masih main-main juga? Kok sisa waktu yang diberikan masih belum serius juga? Ketika diminta satu, semua diberikan. Apa doanya? Lihat kalimatnya. Rabbana atina billadunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Tuh, ketika Anda dihadapkan pada sebuah kesulitan tingkat tinggi, yang solusinya kata orang ini mustahil. Kalau Anda mendapati situasi serupa yang kata orang itu sulit luar biasa, maka jalannya satu. Dibandingkan minta dunia, lebih baik minta rahmat kepada Allah. Mintakan rahmat. Begitu rahmat diturunkan, semua kesulitan hilang. Enak gitu. Nah, doanya, catat doanya itu. Itu doanya. Di saat Anda dihadapkan pada kesulitan tingkat tinggi, entah itu persoalan di rumah tangga, entah itu di kantor, entah itu mungkin saat ada penyakit divonis yang luar biasa, entah itu ada persaingan dalam kehidupan bisnis, jabatan dan sebagainya, doanya khusus nih, catat yang tadi. Hasil kerja keras antum itu, kalau antum sukses, boleh jadi kerja keras antum cuma 30%-nya, 70%-nya, disitulah tangisan ibunda Anda yang menangis di pertengahan malam. Peluh keringat ayah Anda yang dalam mencangkul itu berkata kepada Allah, ya Allah mohon, jangan sampai anak saya seperti ini keadaannya. Ya Allah jadikan dia lebih bahagia. Jadi berbahagialah antum kalau masih ada orang tua lengkap. Demi Allah saya katakan, ya saya ingin katakan pada antum, tolong jangan tunggu penyesalan di akhir. Karena kalau sudah tidak ada, gak ada kesempatan untuk bisa mewujudkannya. Ibu saya bawa ya Allah, saya mohon ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah, ampuni dosa ibu saya, beri kesempatan saya membahagiakannya ya Allah, beri kesempatan. Tangan kanan saya genggam ibu saya, tapi yang kiri itu udah gak ada yang dipegang Pak. Jadi saya mohon kepada antum, kalau masih ada orang tua, antum jangan sia-siakan. Karena kalau sudah gak ada, sulit antum menemukannya, sulit ya, itu anugerah. Perhatikan, orang-orang yang selalu mencari rezeki tanpa iman, sekalipun dia muslim tapi kurang membangun hubungan kedekatan dengan Allah, maka setiap yang dia dapatkan sekalipun banyak tetap akan selalu kelihatan sedikit. Gak percaya silahkan. Anda kalau tidak pernah membangun hubungan dengan Allah, Anda kerja berangkat gelap, pulang gelap lagi, harta dikumpulkan, demi Allah kalimat Qur'annya, isyaratnya, kami akan jadikan yang kelihatan banyak oleh dia itu nampak selalu terasa sedikit. Kerja lagi, tapi tidak pernah merasakan dan menikmati apa yang didapatkan. Nggak ada kenikmatan ya. Kelihatannya banyak, cuma sedikit ya, Masya Allah. Tapi ketika Anda membangun hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kelihatan oleh manusia yang lain seperti sedikit, tapi Masya Allah, karena keberkahan dituangkan di situ, kalimatnya jama min thayyibat, sedikit ini kami turunkan berkahnya sehingga terasa nyaman, nikmat, tenang aja. Banyakkan orang yang sholat ketika mengucapkan kalimat itu di era kekinian, itu semua bacaannya tidak bersumber dalam jiwanya, cuma di lisan aja gitu. Coba tanyakan pada diri Anda ketika sholat, masuk nggak bacaan itu ke hati Anda? Dibaca nggak dengan sepenuh jiwa? Jangan-jangan cuma takbir Allahu Akbar, tapi nggak nyampe ke jiwa. Beda kalau nyampe ke jiwa, Bu. Pak Abu Bakar tuh sampai gemetaran mengucapkan itu. Allahu Akbar, lisan berkata Allah Maha Besar, fikiran menerjemahkan Allah yang paling agung, hati mengatakan ya Allah, aku mengucapkan Kau yang paling besar. Aku takut setiap hari mengucapkan Kau yang paling besar, tapi aku selalu merasa paling besar dibandingkan orang lain. Sombong dengan orang lain, merasa angkuh, yang paling hebat dibandingkan yang lainnya, merasa yang paling tinggi. Sementara setiap hari aku katakan Kau yang paling besar. Lisan berkata Allah yang Maha Besar, tapi selesai sholat merasa yang paling bagus sholatnya. Maafkan kesalahan orang, maafkan. Ingat ya, bukan dengan memaafkan itu persoalan Anda dengan orang itu selesai. Jangan dipahami demikian. Memaafkan itu urusan Anda dengan Allah selesai, maka Anda akan ditutup dari pembahasan dan pikiran kepada orang yang bermasalah itu. Sementara orang itu kalau belum minta maaf kepada Anda, tetap dosanya akan dicatatkan oleh Allah, dan dia akan selalu gelisah mengingat Anda.
Bukan berarti memaafkan orang itu nggak ada untungnya. Anda banyak untungnya. Tenang aja. Kalau masalah rezeki nanti akan dikembalikan oleh Allah. Kalau masalah kehidupan Anda akan ditenangkan. Tapi orang itu sepanjang belum minta maaf kepada Anda, maka akan dituliskan dosanya dan bergumul sampai kembali kepada Allah. Kalau Anda sedang punya persoalan yang anggap Anda kecewa, jangan larut dalam kekecewaan. Perangi perasaan yang tidak baik. Boleh jadi yang Anda anggap tidak suka, ada kebaikan di dalamnya. Yang Anda kejar-kejar, justru ada hal yang tidak baik di dalamnya. Kenapa? Karena Allah tahu masa depan Anda tidak bisa baca masa depan. Ini yang baik di masa depan Anda. Ketika Anda ikuti, itu yang terbaik. Kenapa perempuan disebut mar'ah? Karena dia punya sifat rasa yang tinggi dibanding laki-laki. Rasa yang sangat dalam, jadi pakai perasaannya yang dalam. Nah, makanya sering orang Arab mengibaratkan seperti cermin. Ibu saya tanya atau bapak, kalau cermin saya lemparkan, pecah ya, bisa nggak disusun kembali? Bisa. Bisa disusun kembali, tapi dia sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Sama dengan perempuan, kalau dia terlukai, dia cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dia alami. Allah membuka jalan, peluang pada setiap orang untuk berubah jadi baik. Nggak ada manusia yang sempurna. Fala tuzakku anfusakum, kata Allah, jangan merasa diri paling baik. Jangan merasa paling suci. Semua orang pasti pernah punya salah. Saya pun mungkin sekarang kelihatan bagusnya aja karena aibnya nggak dibuka. Kalau dibuka mungkin ada katakan nih, ternyata Ustadz ini buruk juga, Ustadz ini kotor juga. Ini peluang dalam Al-Quran menawarkan, ayo berubah jadi baik. Semua orang pasti pernah punya masa lalu yang kelam. Tapi orang hebat itu yang bisa merubah yang kelam menjadi lebih baik di masa datang. Karena itu orang hebat disebutkan dalam Al-Quran, orang yang ketika dia merasa salah, dia berubah menjadi saleh. Karena itu dia ambil cara untuk tobat. Karena itulah Nabi memberikan isyarat, Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang tulus bertobat dibandingkan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ini kisah nyata. Ada seorang laki-laki, wajahnya biasa-biasa saja, tapi istrinya itu cantik luar biasa. Satu kali istrinya dandan indah, elok, gak dandan udah cantik. Suaminya melihat, Masya Allah, itu mata tak berkedip, wajah tak berpaling, gini aja. Masya Allah. Kata istrinya, sayang, kamu kenapa? Kata suaminya, aku bersyukur pada Allah yang menganugerahkan istri secantik ini. Masya Allah. Kata istrinya, sayang, kita akan berada di surga. Suaminya penasaran, kok bisa? Kata istrinya, kamu bersyukur mendapati aku sebagai pasanganmu dan aku bersabar mendapati engkau sebagai suami. Bukankah orang yang syukur dan sabar di surga? Memang kalimatnya nyelekit tapi enak kedengarannya gitu. Mau marah susah, emang kenyataannya begitu. Ingat pesan saya ya, ketika Anda terbersit ingin berubah jadi lebih baik, di situ Anda mendapatkan anugerah tertinggi yang tak ternilai. Anda sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu tolong jangan gadaikan cinta Allah dengan dunia, itu nggak ada tandingannya. Gak apa-apa, capek itu wajar. Capek itu emang dunia untuk capek. Dunia itu tidur aja capek. Sementara aja. Nanti kalau sudah selesai, tenang kita. Dunia ini capek, sedang tidur dibangunin capek. Nanti kalau sudah selesai, gak akan bisa dibangunin lagi. Bener? Memang tempatnya capek, baru tidur, bangun lagi. Ntar kalau udah tugas kita selesai, beres, tinggal nunggu aja akhirnya begitu selesai. Wah enak, gak akan bangun lagi. Kalau udah selesai, dibangunin ya percuma, gak akan bangun. Nah udah istirahat, waktunya tiba. Gak apa-apa, capek dulu aja. Jangan-jangan selama ini sibuk dengan dunia. Jangan-jangan selama ini sibuk dengan kehidupan dunia, lupa menyiapkan kehidupan akhirat kita. Jangan sampai kata Allah seperti orang-orang sebelum kalian, terlena dengan urusan dunia, lupa dengan permainan dunia. Karena itulah waktu kemudian semakin dilewati, lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah dan Al-Quran tidak memiliki kesan lagi. Saya bermohon kepada Anda semua, kita harus berubah. Kalau kita nggak berubah jadi baik, maka waktu kita terbatas. Satu saat kita akan pulang menghadap Allah. Ya, sudah, jangan pikirkan orang lain. Pikirkan diri kita, pikirkan keluarga kita. Dan saling berbagi dengan yang lain dalam kebaikan. Kalau sudah istiqomah seperti itu, insya Allah, Allah akan jaga kita dalam kemuliaan.